Halo, makasih masih bersama Akang Film. Pada episode yang lalu, Goku dan juga raja kami mereka menemui Raja Yema. Di sana dewa kami meminta kepada Raja Yema untuk mengizinkan Goku bertemu dengan Daikayo. Akhirnya Raja Yema mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Daikayo dan Goku diantarkan oleh pelayan dari Raja Yema sampai ke jalur ular. Goku diminta untuk melintasi jalur ular agar sampai ke tempat Daikayo. Goku pun segera meluncur untuk segera pergi menuju ke tempat Daikayo dengan melewati jalur ular yang sangat panjang. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo membawa Gohan. Dia berniat untuk melatih Gohan agar mampu untuk membiasakan kekuatan tersembunyi milik Gohan yang sangat overpower. Piccolo pun juga menunjukkan kekuatan tersembunyi dari Gohan untuk membuktikan kepadanya kalau Gohan memang memiliki kekuatan tersebut. Pada latihan pertama ini, Piccolo meminta kepada Gohan untuk melepas pakaiannya. Nah, Piccolo segera memberitahu kalau Gohan tidak perlu melakukan apa-apa, melainkan dia harus bertahan hidup di tempat ini. Latihan pertama ini ditugaskan dari Piccolo kepada Gohan agar dia mampu bertahan hidup di tempat ini selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, dirinya akan menjemput Gohan dan akan mengajarinya teknik bela diri. Mendengar perkataan Piccolo, pada awalnya Gohan ingin menangis karena sangat ketakutan karena dia akan ditinggal di tempat ini. Tapi Piccolo meminta kepada Gohan untuk jangan hidup manja lagi, karena Gohan harus menjalani latihan keras agar dia mampu untuk menghadapi para Saiyan yang akan datang dalam 1 tahun mendatang. Piccolo pun segera terbang dan meninggalkan Gohan di tempat tersebut. Gohan berusaha untuk mengejar Piccolo, tapi sayangnya dia tidak bisa mengejarnya. Sekarang mau tidak mau Gohan harus mampu untuk bertahan hidup selama 6 bulan di tempat ini sendirian. Sementara itu di Istana Langit diperlihatkan kalau dewa kami tak menyangka kalau si Piccolo ternyata telah memiliki banyak perubahan. Mungkin dia tetap jahat, tapi dia merasakan kalau sifat-sifat licik dari Piccolo sudah mulai hilang. Mr. Popo sependapat dengan dewa kami kalau Piccolo, yaitu Raja Iblis yang dulu, tidak akan mungkin mau melatih putranya Son Goku, yaitu Gohan. Raja kami melanjutkan perkataannya, kalau perubahan Piccolo aku rasakan secara jelas ketika Piccolo membunuh Raditz, yaitu kakaknya dari Son Goku. Sejak itu dia telah mulai mengalami banyak perubahan. Dewa kami juga mengatakan kepada Mr. Popo kalau kemungkinan umur dari diriku dan juga Piccolo tidak akan lebih dari 1 tahun lagi. Karena 1 tahun mendatang para Saiyan akan datang ke bumi dan akan membunuh Piccolo. Jika Piccolo sampai terbunuh, maka diriku juga akan terbunuh. Begitu juga sebaliknya, karena diriku dan juga Piccolo adalah satu orang yang telah terpisah. Dewa kami pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan kalau kemungkinan Piccolo sudah pasti tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya saat ini, karena dia bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Ya, kemungkinan Piccolo melatih putranya Son Goku, yaitu Gohan, karena ada alasan tersendiri. Sementara itu, Gohan yang sedang berlatih untuk bertahan hidup di tempat tersebut, dia melihat kalau bajunya terbang. Gohan pun segera mengejar bajunya itu agar tidak hilang. Singkat cerita, Gohan melihat kalau bajunya tersangkut di sebuah bukit yang berada di tempat tersebut dan berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil mengambil baju itu, Gohan terkejut karena ada seekor ular yang berada di dalam bajunya. Untung saja ular itu tidak menggigit Gohan. Scene berpindah ke tempat Goku yang sedang melintasi jalur ular. Terlihat kalau Goku terkejut karena melihat jalur ular yang sangat berkelok-kelok dan masih panjang. Goku berinisiatif untuk melewati jalur ular dengan cara melompatinya. Goku segera menggunakan cara tersebut dan dia berhasil untuk beberapa saat. Tapi Goku lengah dan membuatnya hampir saja terjatuh dari jalur ular. Terlihat Goku yang akan terjatuh dari jalur ular ada tangan-tangan dari neraka yang berniat untuk menariknya masuk ke dalam neraka. Tapi Goku berhasil membebaskan diri dari tangan-tangan neraka tersebut.
哎呀妈，你嘴呀！ Sementara itu, terlihat kalau Krillin sedang menghampiri Cici yang berada di rumahnya. Krillin berniat untuk memberitahu Cici kalau Goku telah terbunuh pada pertarungannya melawan Raditz, tapi Krillin sangat sulit untuk mengatakan hal tersebut karena dia sangat gugup. Tiba-tiba Daimo datang dan meminta kepada Krillin untuk masuk terlebih dahulu karena dia akan menyiapkan sebuah teh kepada Krillin agar lebih enak lagi mengobrolnya. Walaupun sudah berada di dalam rumahnya, Cici terlihat kalau Krillin masih sangat gugup untuk mengatakan kalau Goku sudah mati karena dia takut akan membuat Cici dan juga Daimo menjadi sedih akibat kematian Goku. Shin berpindah ke tempat Gohan yang sedang kencing di sebuah batu. Tiba-tiba Gohan dihampiri oleh seekor dinosaurus yang sangat besar. Gohan menjadi sangat ketakutan ketika melihat dinosaurus itu. Gohan pun segera berlari untuk menghindari dinosaurus itu, tapi dinosaurus itu mengejar Gohan. Alhasil terjadi kejar-kejaran antara Gohan dan juga dinosaurus tersebut yang sangat lapar dan siap untuk memakan Gohan. Gohan berhasil lolos dari kejaran dinosaurus besar itu. Gohan lolos dengan cara menaiki bukit yang sangat tinggi di tempat tersebut, tapi dia tadi tidak tahu bagaimana dia naik ke bukit ini karena mungkin dia terbantu oleh kekuatan tersembunyinya. Gohan benar-benar sangat ketakutan kali ini karena dia tidak bisa turun dari bukit yang sangat tinggi itu. Shin berpindah ke akhirat. Diperlihatkan kalau orang sebelumnya yang mengantarkan Goku, dia menyampaikan pesan yang dititipkan kepadanya kepada Saibaba, yaitu tentang meminta kepada kakek Kame Sennin untuk jangan menghidupkannya dalam waktu 1 tahun ini. Shin kembali berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang ketakutan, kedinginan, dan juga kelaparan akibat terjebak di bukit yang sangat tinggi tersebut. Tiba-tiba ada 2 buah apel yang muncul di hadapannya. Gohan sangat senang karena akhirnya dia bisa memakan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Tapi Gohan sangat keheranan karena di tempat ini tidak ada pohon apel, tapi kenapa bisa tiba-tiba ada apel di tempat tersebut? Gohan berusaha untuk tidak peduli akan hal itu dan segera memakan buah apel itu. Tapi saat Gohan memakan buah apel itu, dia merasakan kalau buah apel itu sangat hambar. Dia pun mengeluh dan sangat ingin untuk memakan masakan ibunya. Terlihat kalau yang telah memberikan apel tersebut adalah Piccolo. Piccolo yang melihat kalau Gohan terus mengeluh membuatnya menjadi sangat kesal karena Gohan ini benar-benar adalah bocah yang sangat manja dan merepotkan. Setelah menghabiskan 2 apel itu, Gohan segera melihat ke bawah berpikir untuk turun dari bukit ini. Tapi karena bukit itu yang sangat tinggi membuat Gohan menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk turun dari bukit ini. Gohan pun segera membaringkan tubuhnya berniat untuk tidur karena saat ini dia sangat kelelahan akibat tadi siang kejar-kejaran terus dengan dinosaurus. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Diperlihatkan Gohan yang terbangun dari tidurnya akibat melihat matahari yang sangat silau. Saat Gohan telah terbangun, dia pun sangat terkejut karena dia masih belum bisa turun dari bukit yang sangat tinggi ini. Di sana juga terlihat kalau Piccolo masih mengawasi Gohan semalaman untuk melihat perkembangannya. Shin berpindah ke tempat Krillin yang telah kembali ke rumah kakek Muten Roshi. Dia mengatakan kalau dia telah gagal untuk mengatakan kepada Cici kalau Goku telah mati terbunuh. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Cici yang sedang melaju dengan menggunakan mobilnya dan berniat untuk pergi ke rumah kakek Muten Roshi karena dia masih kepikiran tentang Goku dan juga Gohan yang masih belum kembali selama beberapa hari. Sementara itu di sisi lain Bulma telah berhasil memperbaiki skuter yang dimiliki oleh Raditz sebelumnya.
Bulma segera menggunakan skuter itu untuk mengecek kekuatan dari kakekmu Tenroshi. Kekuatan atau daya tempur yang dimiliki oleh kakekmu Tenroshi saat ini adalah 139. Melihat itu, Krillin meminta kepada Bulma untuk melihat seberapa besar daya tempur yang ia miliki. Bulma segera menggunakan alat tersebut untuk mengecek kekuatan yang dimiliki oleh Krillin. Ternyata kekuatannya dimiliki oleh Krillin memiliki angka 206 dan telah melampaui kekuatan dari kakekmu Tenroshi. Tiba-tiba di luar terlihat Yajirobe datang menghampiri rumah kakekmu Tenroshi. Krillin segera keluar untuk menghampiri Yajirobe. Yajirobe segera menjelaskan maksud tujuannya datang kemari. Ternyata dirinya diminta oleh Dewa Karin untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu para Z-Factor diminta untuk pergi ke Istana Langit dan diminta oleh Dewa Kami untuk datang ke sana. Karena Dewa Kami berniat untuk melatih mereka semua agar mampu menjadi lebih kuat sebelum para Saiyan datang ke bumi. Karena Dewa Kami telah mengetahui semua hal yang terjadi sebelumnya. Setelah menyampaikan pesan dari Dewa Karin, Yajirobe berniat untuk kembali ke Menara Karin. Tapi sebelum pergi, dia teringat sesuatu. Kalau dia mendapat pesan dari Saibaba untuk menyampaikan kepada mereka semua kalau Goku diminta untuk jangan dihidupkan sebelum lawannya datang. Itu yang dikatakan oleh Goku dari akhirat. Karena saat ini Goku sedang berlatih di akhirat untuk menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi para Saiyan yang akan datang dalam waktu 1 tahun lagi. Setelah mengatakan semua pesan tersebut, Yajirobe segera pergi meninggalkan rumah kakekmu Tenroshi. Secara bersamaan setelah Yajirobe meninggalkan tempat tersebut, Gyumao dan juga Cici datang ke tempat itu untuk mencari keberadaan Goku dan juga Gohan karena sudah berhari-hari mereka tidak datang kemari. Cici segera bertanya kepada kakekmu Tenroshi tentang keberadaan Goku dan juga Gohan saat ini. Kakekmu Tenroshi pun segera menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, kalau Gohan telah dibawa oleh Piccolo sementara Goku dia telah meninggal. Hal tersebut membuat Gyumao dan juga Cici menjadi sangat terkejut. Sampai-sampai Cici dibuat pingsan akibat mendengar kabar buruk itu. Shin kembali berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang tertidur akibat belum bisa turun dari bukit itu. Tiba-tiba ada seekor tupai yang lewat di hadapannya dan membuatnya menjadi terbangun. Gohan segera mengejar tupai itu yang ternyata membuat rumah di bukit itu. Gohan segera memasukkan tangannya ke lubang itu dan membuat tupai tersebut keluar dari dalam rumahnya dan turun dari bukit itu. Setelah melihat cara dari tupai itu untuk turun, Gohan berniat untuk melakukannya. Tapi Gohan masih sangat takut untuk turun dari atas bukit karena bukit itu yang sangat curam. Di sana juga terlihat masih ada Piccolo yang terus mengawasi Gohan. Saat ini Piccolo masih tidur dengan cara terbang. Gohan juga melanjutkan tidurnya setelah melihat tupai yang sebelumnya turun dari dalam bukit. Di tengah malam tiba-tiba Gohan terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Gohan sangat terkejut karena malam ini sangat terang. Gohan segera berbalik dan melihat bulan purnama. Ya, Gohan baru pertama kali melihat bulan purnama. Di saat Gohan sedang melihat bulan purnama untuk pertama kalinya, tiba-tiba terjadi hal yang sangat aneh kepada Gohan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Di saat Gohan melihat bulan purnama tersebut, tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan yang sangat aneh. Dalam waktu yang cukup singkat, Gohan berubah menjadi seekor kera raksasa dan membuat Piccolo yang sedang mengawasi Gohan dia menjadi sangat terkejut karena Gohan mengalami perubahan yang sama seperti Goku saat masih kecil. Saat ini Gohan telah berubah menjadi monyet Ozaru yang sangat besar. Bukit yang ia pijaki pun menjadi hancur akibat perubahan raksasanya. Gohan pun menghancurkan apapun yang berada di depannya setelah turun dari bukit itu. Karena saat ini dia telah kehilangan kontrol atas dirinya. Gohan segera menembakkan energi laser dari dalam mulutnya ke segala tempat yang membuat kehancuran di mana-mana.
Piccolo yang melihat kekuatan Gohan yang sangat dahsyat, dia pun dibuat tak habis pikir dengan kekuatan Gohan yang bukan main. Jika Gohan terus melakukan hal tersebut, maka bumi akan hancur dengan sendirinya sebelum para Saiyan datang ke bumi. Untuk saat ini Piccolo dibuat bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi kepada Gohan. Tiba-tiba Piccolo melihat bulan purnama yang berada di belakangnya. Akhirnya Piccolo pun teringat perkataan dari Raditz yang mengatakan kalau bangsa Saiyan mampu menunjukkan kekuatan sejatinya ketika dia melihat sebuah bulan purnama. Piccolo menyadari kalau semua ini adalah penyebab dari bulan purnama yang muncul. Akhirnya Piccolo segera menembakkan sebuah energi kiblas ke arah bulan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Setelah bulan hancur, Gohan pun menjadi seperti semula akibat hilangnya bulan purnama yang sangat terang. Setelah semuanya berakhir membuat Piccolo menjadi sangat lega. Tapi Piccolo benar-benar tak habis pikir jika seorang Saiyan memiliki kekuatan untuk berubah wujud menjadi kera raksasa. Dia benar-benar tak bisa berpikir jika para Saiyan itu datang ke bumi dan berubah menjadi kera raksasa, maka mereka akan membuat kehancuran yang sangat luar biasa di bumi. Dengan hancurnya bulan, maka bumi tidak akan lagi diterangi oleh bulan dan membuat para Saiyan berubah menjadi kera raksasa. Tapi untuk berjaga-jaga, Piccolo berniat untuk menghilangkan ekor milik Gohan karena ekor juga adalah kelemahan dari bangsa Saiyan. Setelah melepaskan ekor milik Gohan, Piccolo segera memberikan Gohan baju yang sama seperti Goku, tapi dengan lambang yang sedikit berbeda, yaitu lambang iblis Piccolo. Setelah Piccolo melihat kejadian yang sangat mengerikan di depan matanya barusan, Piccolo berniat untuk mempersiapkan dirinya dan berlatih agar mampu untuk menghadapi para Saiyan yang akan segera datang. Sementara dirinya akan membiarkan Gohan berada di tempat ini untuk bertahan hidup agar dia mampu menjadi lebih kuat daripada yang dulu. Setelah itu Piccolo segera terbang untuk meninggalkan Gohan di tempat ini dan dia akan segera berlatih untuk bersiap-siap sampai para Saiyan datang ke bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part selanjutnya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya alur cerita masa kini. Oke, sekian video dari admin, semoga bisa bertemu di video selanjutnya. See you next time, bye bye.